Dan energi, saya ingin menyampaikan angka-angka yang disampaikan Pak Fuad tadi, saya menyatakan justru krisis ini berkahnya ke Indonesia lebih besar. Maksudnya Karena Indonesia diuntungkan justru? Ya, saya kasih hitungin. Oke. Minyak kita memproduksinya 540.000 barel per hari. Kalau naik $50, artinya ada penambahan pendapatan 390 miliar per hari. Ya, nah subsidi BBM itu dengan dengan gas melon itu hanya setahun kalau dimasukkan kompensasi hanya 370 miliar per hari. Artinya surplus. Bentar. Kan kita net importer, kita lebih besar importnya dibanding ekspornya. Saya membatasi terhadap subsidi saja. Padahal kan tidak kan. Jadi sebetulnya masih. Tapi saya mau tanya dulu. Jadi pasokan BBM kan kalau Pak Fuad nih ya ordal lah, orang dalam gitu. Pasokan aman. Sekarang ini Harga masih aman karena ada 2 kapal yang ditahan, tapi kan sudah dibicarakan sama Kemlu, Lampu sama hijau, KBRI katanya. segala macam, udah lampu hijau udah jalan lah ya. Jadi itu mungkin tidak sampai kehabisan, kita udah jalan lagi. Berapa hari ke depan kalau saya tanya misalnya, kalau seandainya kapalnya udah lewat, udah bisa masuk nanti dikirim ke Indonesia, cadangan Saya BBM kita berapa hari ke tidak tahu depan? persisnya, tapi masih dalam kerangka aman sebelum sampai terjadi krisis itu sudah Oke, datang. artinya ya. beberapa puluh hari ke depan masih aman gitu ya? Apalagi nanti dimasukkan kapal tanker yang baru. Oke. Ya, dan memang dalam hal krisis begini ada ya selalu ya namanya ekonomi itu, dan dalam ekonomi itu ada untung ada ruginya juga. Saya kalau krisis ya dari hasil tambang kemungkinan besar itu akan naik harganya. Hasil tambang? Iya, artinya tambang-tambang itu kemungkinan akan naik kayak batu bara. Karena pengganti dari BBM? Iya, akan naik juga. Kita kan juga eksportir batu bara misalnya gitu kan. Jadi banyak lah nanti yang akan di nikel segala macam itu akan diuntungin juga kita gitu. Oh, karena Indonesia produsen dari tambang-tambang tadi. Tembaga segala macam Ya. itu kan kemungkinan juga terkompensasi gitu Yes. loh. Ya memang Jadi kita maksudnya tidak. ini supaya yang lain paham. Terkompensasi maksudnya oke, BBM naik, tapi tambang kita hasil dalam negeri kita juga naik kok. Jadi ya udah sama lah, impas. Ya secara ekonomi ya bukan kepada orang perorangan gitu ya. Secara ekonomi itu masih oke sebetulnya. Sampai sekarang ya. Itu hasilnya oke. Dan kenapa harga juga bisa bertahan sekarang ini? Karena bukan karena faktor ya kita tahu ya kalau soal tarif impor Amerika itu udah lewat, udah dikubur itu ya kan, udah nggak penting lagi itu. Tapi soal harga kalau belum brandnya itu kan masih sekitar 100 berapa sekarang gitu. Pokoknya kalau belum menyentuh sampai. Kita berikan maaf untuk Bung Boni. Terima kasih Bung Boni. Silakan. Ya silakan Bung Boni. Silakan. Itu masih ada penyangganya lah dari APBN itu kan biasanya. Minyak nggak masalah. Masih banyak sampai sekarang masih belum masalah. Pertanyaannya tadi industri turunan dari hidrokarbon tadi, minyak, misalnya plastik dan seterusnya. Nah, packaging, kemasan dan seterusnya, makanan, minuman. Ya kita belum tahu. Teorinya betul yang dibilang Pak ini, tapi jangan lupa perusahaan itu memikirkan kelangsungan hidupnya kan. Ya. Nah banyak perusahaan yang berpikir untuk jangka pendek saya nggak akan mau naikin dulu karena daya beli masyarakat, sehingga saya lebih suka melakukan berbagai macam penghematan supaya harganya tetap. Misalnya ya lebih bagus ngambilkan dari keuangan internal, profit internalnya. Kurangin keuntungan. Kurangi, bahkan kalau perlu profit yang sudah ada itu ikut disumbangkan di dalam perusahaannya sendiri, disubsidi untuk mempertahankan harga. Emang politik dagangan macam ada yang nggak naikin harga tapi porsinya dikecilin, misalnya kalau restoran gitu ya, dikecilin tapi harganya masih tetap. Tapi masalahnya bukan soal harganya, tapi harga sih mungkin naik nggak ada masalah karena nggak terlalu jauh dan masih dalam toleransi tadi. Kalaupun harus naik, tapi masalahnya pasokan, supply-nya nggak ada karena tadi di Qatar menghentikan produksi plastik dan seterusnya. Ya kalau memang supply-nya nggak ada itu sih sudah sesuatu yang given, tapi belum tentu kenaikan. Kalau supply nggak ada mungkin nggak ada barangnya, sudah nggak dinaikin, nggak diproduksi. PHK karena harus menghentikan mesin produksi. Iya itu betul, itu akan terjadi. Tapi itu kan kalau memang sudah terjadi seperti itu tuh belum, sekarang kan belum kejadian, itu kan masih hipotesa.
kalau nanti sampai gitu kemungkinannya bisa begitu ya kan. Tapi kan belum kejadian sampai sekarang ini belum kejadian. Dan Pak Fuad nggak melihat itu akan terjadi? Saya belum begitu khawatir karena ini asumsinya adalah bahwa perang juga akan berakhir. Asumsinya ya. Kalau perang berakhir mungkin sebelum itu semua yang terjadi bisa diatasi. Ya kalau perangnya terus berlanjutan ya memang akan menjadi problem internasional. Sudah jadi problem nasional, internasional semuanya akan terkena ya. Kalau perangnya berkepanjangan. Tapi kalau gejala-gejalanya ya sudah mulai pada kehabisan napas juga kan. Ya sudah, kita nggak mau bicarakan politik internasional mungkin Ibu Susi nanti ya. Tapi intinya belum sampai ke sana. Sebetulnya bagi kita Belum sampai ke sana, masih jauh lah gitu. ya, masih moderate, artinya kita masih oke sekarang Oke, ini. baik. Jadi kalau dikatakan sekarang ini krisis ya mungkin ada potensinya, tapi untuk Indonesia berdampak masih jauh. Masih jauh. Oke. Ya, terima kasih.